Oke, selamat malam semua sahabat-sahabat sekalian. Apa kabarnya? Kali ini bertemu dengan saya, psikolog Roslina Vera Uli, psikolog klinis anak remaja dan keluarga. Tapi kali ini saya nggak sendirian, ya. Seperti janji saya dari kemarin, malam ini kita akan bicara tentang proses penuaan. Dan untuk bicara tentang proses penuaan, tentu saya nggak mungkin sendirian kan. Kita butuh pakarnya nih. Maklum, yang namanya penuaan ya bisa terjadi pada siapapun. Penuaan itu pasti. Ya, penuaan itu pasti. Namun ternyata ada double standard of aging. Laki-laki makin tua, makin mapan, makin mature. Perempuan makin tua, makin bertambah umurnya, buru-buru pakai krim-krim anti-aging. Yang ngerasa kayak gini siapa? Ayo coba lambaikan tangannya. Halo Mbak Lucia, Mbak Sela. Ada Dr. Stanley. Dr. Stanley ini akan nongol besok nih ya. Nah, malam ini saya nggak sendirian karena saya akan ditemani langsung oleh pakarnya, dokter kulit kelamin, ya, dokter spesialis kulit dan kelamin. Tentu saja malam ini saya akan mengundang. Ya, saya akan ditemani oleh oleh siapa? Tahu nggak malam ini saya ditemani oleh siapa? Oleh ID.Derms. Oke, kita akan undang dulu nih ID.Derms-nya. Sebentar, mana dia? Belum muncul ternyata. Nah, ternyata sudah ada Mbak Retno. Apa kabar Mbak? Ada Mbak Sela. Ini dari, coba sebutkan, dari kota-kota mana aja yang malam ini udah hadir, yang sudah tune in di sini. Ayo kita mau coba ngobrolin dulu. Ini dari kota-kota mana aja? Kalau saya dari Jakarta ya. Kalau malam ini ID.Derms-nya sedang diwakili oleh Dr. Mel, dokter spesialis kulit kelamin. Dr. Mel saat ini sedang ada di... Halo Dr. Mel. Pekanbaru. Halo, apa kabar? Selamat malam. I feel good. Yes, do you feel good? Yes, Dr. Mel. Ya, malam ini kita akan diskusi tentang, kalau saya udah liatin di situ, ya tentu kita udah bikin pinnya dong, ya. Bikin pin di sana. Judulnya adalah Anti-Aging Pills, Myth or Real Thing. Ya, ini kita lihat dulu nih. Ini ada Pak Batara Sianturi. Ini adalah petinggi dari Citibank sudah hadir di sini. Ya, ada lagi Dr. Stanley, Dr. Retno. Ya, ada Reina Winata, ada Mbak Tejo Wulan. Hello, Mam. Ya, ini kan masalah kita semua ya, Dok ya. Ya langsung saja nih Dok, nanya dulu nih sebelum kita nyapa-nyapa yang lain dulu. Ini ada satu hal yang saya mau tanyakan Dok. Dok, sebetulnya perlu nggak sih kita pakai krim anti-aging karena ya banyak perempuan yang di PHP-in ya karena nggak paham apa itu aging, apa itu anti-aging, prosesnya bagaimana ya, sehingga membuang-buang rupiah ya, yang nggak sedikit. Setiap malam ya suami mau mesra sama istrinya aja keberatan karena keberatan di kerennya nih Dok sebetulnya ya. Nah ini yang mengalami kayak gini siapa sebentar karena lengket kan, ada yang nggak lengket tapi rasanya jadi pahit gitu loh kalau mau disayang-sayang sama suami. Nah ini dari mana aja? Tadi udah dari Pekanbaru, dari Jakarta ya, Dr. Stanley dari Pekanbaru. Ini dari mana lagi? Coba kita sapa dulu dong Dok sebelum. Dari Kalimantan Selatan, Mbak Risna, apa kabar? Mbak Asya, hai Mbak Asya. Ini Mbak cantik, ya sahabat saya, juga tetangga. Ini cantik banget Mbak Asya. Merapat ya Mbak Asya ya, kita akan ngobrol-ngobrol mendalam tentang aging. Terutama tentang yang satu ini, anti-aging pills, myth or real thing. Udah mahal, ternyata mitos. Kan enggak banget gitu ya Dok. Sayang Dok aging itu apa sih Dok? Karena saya di umur 43 ya, saya sekarang 43 tahun ya Dok ya. Udah kelihatan tua belum Dok? Saya 42. Dok saya juga 42. Dokternya lucu aja Dok. Kelihatan tua nggak? Apa sih proses aging, apa sih yang menua gitu loh? Apa sih maksud dengan menua? Dari Samarinda juga ada, nanti saya sapa-sapa lagi. Baik, kita mulai ya Mbak Vera ya. Jadi sebenarnya aging itu atau proses penuaan itu adalah proses alamiah ya. Semua makhluk hidup akan alami itu. Jadi proses alamiah yang terjadi karena ya sel tubuh bermetabolisme digunakan setiap hari sehingga akhirnya terjadi proses yang namanya pemendekan lifespan ya. Jadi kalau misalnya sama nih kayak kita ulang tahun,
jatah umur lo kurang gitu. Iya, Ya bener hampir dok. seperti itu. Mm-mm. Nah, ya jadi setiap kali kita bermetabolisme atau sel bermetabolisme itu akan menghasilkan zatnya itu namanya radikal bebas. Mungkin pasti sahabat udah pada sering dengar ini ya tentang radikal bebas ya. Radikal bebas itu suatu zat yang berbahaya buat sel. Nah, radikal bebas ini di dalam sel akan, kalau pada saat dia menumpuk sedemikian banyak, dia akan merusak sel. Selnya mati. Nah, sel Oke. yang mati ini kemudian regenerasi. Nah, kemampuan regenerasi inilah yang ada jatahnya untuk setiap orang. Itu yang disebut dengan yang ngaturnya telomer namanya. Nah, telomer itu kalau dia udah regenerasi sel, telomernya pendek. Regenerasi lagi dia makin pendek. Hampir kayak umur jadinya ya, ada jatah umurnya. Nah, semakin banyak radikal bebas yang terbentuk di dalam sel, makin sering selnya mengalami regenerasi, ya makin cepat agingnya. Seperti itu. Oh, oke. Jadi Ya. sebetulnya ya seperti kulit wajah kita, itu kan ada sel-selnya ya, yang sebetulnya selalu Ya. bereproduksi, beregenerasi gitu ya dok ya. Selalu baru gitu Betul, dok. Jadi kan ya. kalau tumbuh jerawat, hilang jerawatnya jadi baru lagi, bersih lagi gitu kan ya. Namun semakin Betul, sering ya, prosesnya, betul. semakin pendek sebetulnya proses umur dari sel Jatahnya. kita, jatahnya. Iya ya, makin ulang Gitu. tahun kan makin Nah, pendek itu. umurnya gitu kan ya dok ya. Nah, dok, Ya. nah pada saat kita tahu bahwa kulit kita mengalami perubahan dok. Tentu kita kan Betul. melakukan macam-macam cara nih dok ya. Ya, saya udah menerima Ya. banyak kali beberapa masukan ya dari beberapa kota di Indonesia. Ini salah satunya saya mau bahas nih dok. Saya mau tanya sedikit. Dok, saya umurnya baru 25 tahun. Ini dari Mbak Kiza. Ya, Oke. dari Mbak Kiza. Sebelum kita Iya. nanti lanjutkan kembali ya dok ya. Ya, kita akan ada sesi Iya. Q&A nanti. Tentu of course akan ada sesi Q&A khusus buat Anda dari ID.Derms bersama saya di sini. ID.Derms kali ini diwakilkan oleh Dr. Mel Pardede, spesialis kulit kelamin. Jadi ini bukan abal-abal ya, ingat. Kita akan bicara langsung dengan dokter spesialis kulit kelamin. Dok, sejak kapan sih kita sebetulnya udah pakai perawatan untuk menahan supaya proses aging penuaan tadi nggak terlalu cepat dok? Ini kalau Mbaknya Kiza tadi umurnya baru 25 tahun. Dari umur 25 udah pusing dok, katanya milih-milih skincare supaya nggak cepet kelihatan garis-garis hidup. Oke, garis hidup yang umur 22, Oke. 23 waktu diputusin pacar, 25 waktu nggak jadi tunangan, 26 waktu kemudian ternyata wisuda gagal gitu kan ya. Nah, gimana tuh dok kira-kira dok? Oke. Nah, secara kan tadi kita udah mention ya Mbak Vera bahwa proses aging ini proses alami sebenarnya. Semua akan mengalami, semua makhluk hidup akan alami. Nah, kalau pada manusia sendiri, proses aging itu biasanya dimulai di usia sekitar 30. Ya plus minus lah ya, mungkin ada yang 28, mungkin ada yang 31. Jadi prosesnya dimulai pada saat itu. Jadi aging itu adalah di mana pada saat kan waktu kita masih kecil, masih bayi, kalau ada sel yang rusak dia langsung segera terganti. Nah, pada Yes. saat sudah memasuki usia 30-an plus minus, itu kemampuan dari si sel untuk regenerasi mulai berkurang. Nah, memang biasanya umur Oke. 30-an belum nampak. Ya, jadi kalau misalnya kita membiarkan gitu aja ya biasanya nanti umur 35 mulai tampak ya. Mulai tampak berkerut, mulai tampak kulitnya mulai sagging, apa namanya? Ya. Kendur gitu ya. Bergelambir gitu Nah, dok. jadi Jadi kalau dada-dada kulitnya yang goyang gitu kan. ya kalau lagi lari kan kulitnya goyang-goyang Kulitnya gitu. gini-gini Karena dok. kulitnya kendur. Iya. Nah, jadi tadi sama Mbak siapa? Shirley ya? Ya. Nah, memang secara teori terjadinya mulai usia 30-an. Tapi kalau Mbaknya misalnya Kiza tadi dari maksudnya. awal, Ah, ah. Hmm. oh Mbak Yakiza Mbaknya ya. Kiza, Jadi kalau Kazia, misalnya, Kiza. oh Mbak Yakiza. Jadi kalau Mbaknya mau melakukan mencegah jadi lebih awal sekitar umur 20-an, menurut saya sih sudah bisa datang ke dokter kulit, konsultasi, ingin perawatan kulit gitu. Nah sebenarnya banyak loh Mbak Vera yang bisa dilakukan, gak hanya dengan meminum suplemen, pil-pil anti-aging, Nah, bahkan dari lebih dini pun bisa kita lakukan. apa tuh dok? Jadi meskipun saya udah umur 40-an ya, nggak ada kata terlambat dong. Jadi apa yang bisa kita lakukan di rumah? Oke. Mumpung masih Ya. separoh longgar PSBB, PSBB udah berakhir ya, jadi PSBL. Tapi apa yang bisa kita Oke. lakukan sebetulnya? Nah, jadi sebenarnya cukup banyak modalitas yang bisa kita lakukan ya Mbak Vera. Saya akan membaginya dari luar dan dari dalam ya. Oke. Kalau dari dalam tadi adalah kita bisa mulai mengonsumsi ya vitamin, zat-zat gizi yang banyak
membantu proses peredaman atau penetralan radikal bebas dari dalam tubuh kita. Oke. Ya. Nah, teori inilah yang kemudian dijual oleh orang-orang di luaran sana ya. Ada sebagian yang benar, ya, ada sebagian yang menyesatkan. Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Menyesatkan. Ya. Nah, itu tadi dari dalam ya, memperbaiki diet. Dari luar itu nanti banyak lagi ya, karena tadi saya sudah sebutkan bahwa penyebab proses kerusakan sel itu adalah radikal bebas yang menumpuk ya. Nah, saya sebutkan lagi bahwa sumber utama radikal bebas dari kehidupan kita sehari-hari itu justru sebenarnya adalah satu hal yang kita butuh, yaitu sinar matahari. Oh, sebentar. Ya, jadi sinar matahari, betul. Ini sinar matahari, kalau dari dokter tulang saya kemarin misalnya gitu kan ya, bahwa saya butuh sinar matahari ini yang cukup. Dari dokter saya yang satu lagi, saya butuh untuk kandungan vitamin D3 saya ya. Nah, ternyata ini justru juga potensi sumber radikal bebas terbesar. Wow. Ya, nah itulah kenapa ya Mbak Vera, kalau misalnya nanti konsultasi ke dokter kulit tetap akan memberikan, tetap boleh terkena sinar matahari ya, tapi tidak dengan intensitas yang besar. Dalam artian, berarti kita nggak jalan-jalan di luaran atau berjemur jam 2 siang gitu ya. Oke, jam 2 siang gitu. Menggunakan, ya, dan tetap gunakan tabir surya. Nah, tabir surya atau sunscreen ini sebenarnya nggak akan menghalangi kok ya dari sinar matahari, karena dia hanya menyaring saja, sehingga tetap ada sinar matahari yang bisa nyampe ke kulit untuk membantu proses pembentukan vitamin D. Tapi itu tadi, sinar matahari yang intens itu dia kan, sinar matahari ini sinar UV kan sebenarnya radiasi ya Mbak Vera ya. Yes. Nah, intensitas radiasi itu berpotensi loh merusak sel, sehingga nanti akhirnya ujung-ujungnya meningkatkan jumlah radikal bebas ya. Nggak cuma menyebabkan kerusakan sel yang permukaan kulit luar ya, dia juga merusak kolagen. Nah, itulah nanti kalau misalnya Mbak Vera dan sahabat-sahabat ID.doms di mana-mana itu lihat, perhatiin orang yang nggak pernah menggunakan tabir surya dengan umur yang sama dibandingkan, itu pasti nanti kekenyalan kulitnya berbeda. Oke. Gitu. Jadi untuk tata laksana dari dampak si surya ya, sinar matahari tadi adalah penggunaan tabir surya sebetulnya ya Dok ya. Sama tadi kalau dokter sempat menyebutkan ya, salah satunya tadi dokter sempat menyebutkan di jam 2, setidaknya ya nggak berjemur di jam 2 siang juga kali, sementara kita di negara tropis yang betul-betul ini katulistiwa gitu kan ya. Nah, jadi sebetulnya kebetulan banyak beredar tuh Dok ya beberapa waktu yang lalu tentang kapan waktu terbaik sebetulnya untuk kita yang tinggal di daerah tropis dengan ras seperti kita ini nih, ras Melayu ya, ras Melayu itu maksudnya ras apa sih? Ya ras Asia maksud saya. Asia. Ya, yang nggak terlalu putihnya seperti ini ya, terutama Melayu ya. Di jam-jam berapa sih Dok? Berapa lama sebetulnya Dok? Sehingga nanti dampak radikal bebas itu minimal gitu kira-kira. Oke. Nah, jadi sebenarnya keuntungan kita di posisi ekuator di Katulistiwa ini adalah sinar matahari yang langsung ya, tegak lurus, sehingga curahannya cukup hebat, cukup besar. Nggak perlu, kalau untuk sekedar ingin mendapatkan manfaat sinar UV untuk pembentukan vitamin D, nggak perlu lama-lama loh Mbak Vera. Mungkin misalnya kalau jam 9, jam 10 cukup 15 menit, setengah jam, atau kalau mungkin lebih pagi lebih bagus ya, karena waktu lebih pagi itu sinar matahari kan udah ada ya, sinar UV itu udah nyampe. Yes. Walaupun intensitasnya tidak sebesar kalau dia di jam 10 atau jam 11 gitu. Jadi bisa, misalnya kalau saya lebih suka nganjurkan ke pasien kalau ingin dapat sinar UV yang membantu sintesis vitamin D tanpa menyebabkan kerusakan kulit, saya akan minta dia untuk ya coba olahraga paginya, joggingnya dipindahin ke jam 7, jam 8 ya. Setengah jam juga cukup. Oke, jadi tapi jangan lupa tetap menggunakan sunscreen. Betul, jadi ada sunscreen, krim tabir surya gitu kan ya. Dengan SPF berapa sih Dok yang dianjurkan oleh dokter spesialis kulit Dok? Oke, kalau untuk kulit Asia di daerah tropis seperti kita sebenarnya minimal tuh 35 deh, 35 ke atas sudah cukup ya. Yes, jadi 35 ke atas ya. Dan kemudian jam untuk joggingnya kita modifikasi lebih pagi. Betul. Jangan sampai jam 1 sampai jam 2 siang ya, ditambah-tambahin sampai jam 3 gitu kan ya, biar makin banyak keringatnya, konon makin sehat gitu kan ya. Tapi jadi terpapar ya, konon lagi nih, ini kan kita ngobrol tentang fakta versus mitos hari ini gitu kan ya. Nah, jadi ada itu yang kita bisa lakukan untuk mengurangi potensi risiko dari radikal bebas yang bikin kita
cepat tua tadi ya dok ya, cepat mengalami proses Itu baru aging. salah satu loh, Mbak Vera. Baru salah Baru satu salah ya. satu loh. Kalau salah duanya dok, Nah, apa ya. dok? Ada apa nih dok? Yang keduanya ya, oke. Sumber radikal bebas terbesar kedua itu adalah rokok. Oke. Asap rokok Ya, maksudnya jadi ya dok ya? buat orang rokok dan merokok ya. Jadi kalau merokok itu kan nggak cuma asapnya yang masuk Mbak Vera. Jadi sekalian tuh, jadi dalam rokok itu kan banyak sekali zat-zat kimia yang ternyata Ya, betul. sifatnya efeknya justru merusak sel-sel tubuh kita ya. Salah satunya adalah sel kulit. Nah, itulah kenapa tadi kalau dari luar kita bisa gunakan tabir surya. Nanti kemudian ada modalitas lain yang bisa kita gunakan, misalnya melakukan tindakan-tindakan rejuvenasi yang harus dilakukan ke dokter spesialis kulit dan kelamin. Oke, Jadi banyak kok ya sebenarnya bisa dilakukan. Jadi tadi ada apa dok? Diulangi kembali dok. Rejuvenasi. 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 Oke, rejuvenasi ya dok ya. Sengaja. Kalau ibu-ibu kan kadang-kadang suka belibet ya. Betul nggak sahabat? Ya. Betul nggak sahabat? Apa namanya ID.derms ya? Nah jadi tadi salah duanya. Jadi tadi yang pertama, of course kita akan memerhatikan tentang potensi terpapar sinar matahari gitu kan ya. Kemudian tadi yang kedua adalah rokok nih biangnya. Kan kadang-kadang punya pasangan perokok dok ya ini. Sehingga kalau terlanjur punya pasangan perokok, what yang bisa what can we done? Apa yang bisa kita lakukan sebetulnya untuk mengatasi ini? Oke. Nah, kalau misalnya udah terlanjur punya pasangan merokok ya, yang pertama tentu kita mungkin bisa request ya, kasih tahu edukasi pasangannya bahwa merokok itu gak ada untungnya loh sebenarnya ya. Gak cuma merusak kesehatan paru, kesehatan pembuluh darah, dia juga merusak ke kulit ya. Nah, terus kemudian konsultasi dong ke dokter kulit ya untuk dapat advice mengenai apa yang bisa dilakukan. Mungkin bisa ada pemberian krim anti-aging, tabir surya yang pas untuk kondisi kulitnya gitu. Atau mungkin ada tindakan rejuvenasi, misalnya tadi ada chemical peeling. Nah, tentang peeling ini nanti akan dibahas ya Mbak Vera itu pada hari Minggu. Wow, ini dia. Bersama Dokter Heru nanti. Ya itu salah satu rejuvenasi. Jadi nanti kalau ibu-ibu yang suka peeling tuh suka ngerasa tuh sekitar seminggu setelah peeling jadi glowing kulitnya ya. Sebenarnya banyak lagi yang bisa dilakukan ya. Misalnya nanti tadi ada laser ya. Laser itu juga membantu merangsang kolagen sehingga kulit tampak lebih plumpir gitu. Yes, jadi bisa. Terus kemudian ya perbaikilah dietmu gitu ya. Perbaiki yang masuk karena what goes in akan show out gitu. Oke, jadi sebetulnya ya tadi untuk para ibu ya, sahabat-sahabat ID.derms yang punya pasangan merokok, ya coba diingatkan pasangan kita. Ya, kalau pasangan sukanya melihat ya perempuan-perempuan muda, istrinya juga tetap bisa awet muda loh dengan mengurangi rokok tadi ya kan. Karena di dalam rokok tadi ada banyak zat-zat racun ya. Jadi kayak ibarat kita juga ikut terpapar racun, dampak rokoknya nggak asik ya dok ya. Butuh rejuvenasi lah, baik itu chemical peeling mungkin atau laser gitu kan. Wow. Ini seru banget dok. Nah, selain tadi ada kita kelola dietnya kita ya, jadi asupan makan yang kita kelola. Sebetulnya tentang asupan makan ini dulu dok, sebelum kita pindah tadi ke trik-trik dan tips ya. Apa anjurannya nih? Kebetulan dokter Mel ya, dokter Mel Pardede, selain beliau adalah ini buat teman-teman yang tadi baru merapat, selain beliau adalah dokter spesialis kulit dan kelamin, beliau juga pakar gizi kebetulan, salah satu keahliannya. Silakan dok. Jadi untuk diet, apa yang bisa dilakukan dok? Apa yang asupan-asupan yang mungkin baik untuk peremajaan kulit kita dok? Oke, baik ya Mbak Vera ya. Saya mulai dari yang ini dulu ya. Yang paling penting tuh seringnya kan kolagen ya. Kan pada saat usia aging itu kulit mulai kendur. Kenapa? Karena memang kolagen itu proses regenerasi udah nggak sebagus yang dulu. Belum lagi paparan sinar matahari, belum lagi rokok. Sehingga kolagen yang tadi kenceng jadi keriput gitu, sehingga akhirnya kulitnya jadi sagging, kendur ya. Nah, kolagen ini sendiri sebenarnya adalah protein bentuknya. Jadi kalau kita urai, dia adalah protein. Nah, untuk pembentukan protein kita butuhnya asam amino. Nah, asam amino itu dapatnya dari mana? Ya tentu dari makanan sumber protein lagi. Nah, contohnya apa ya? Misalnya protein ada 2 ya, protein hewani, nabati. Sebenarnya kalau di protein hewani ini banyak sekali sumber bahan baku untuk kolagen, ya.
Nah, selain itu, untuk membentuk si kolagen di kulit, dibutuhkan juga zinc sebagai salah satu enzim atau pembantunya lah ya, pembantu proses metabolisme. Ya. Dan zinc dan asam amino ini paling banyak loh ya di bahan makanan sumber hewani. Makanya hati-hati kalau yang menjalankan diet vegetarian murni, biasanya nanti dia akan gampang kekurangan atau memiliki risiko untuk kekurangan zat-zat penting ini tadi gitu. Oke. Nah, terus kemudian ada yang menarik nih Mbak Vera. Yes. Selain butuhnya asam amino ya dan zinc tadi, ada satu hal yang penting banget ya, yaitu vitamin C. Nah, oke. Ya, vitamin C ini fungsinya adalah untuk membantu proses pembentukan kolagen yang baru setengah jadi menjadi kolagen yang jadi. Sehingga kalau kita kekurangan vitamin C, pembentukan kolagen agak sulit. Nah, vitamin C itu dari mana? Udah pada tahu dong, sahabatnya ID bahwa vitamin C itu sumbernya dari buah-buahan. Apakah Anda sudah makan buah hari ini? Nah, itu pertanyaannya tuh dari Dr. Mel ya, dari ID.Derms. Sudahkah makan buah hari ini? Selain itu, nah jadi ada keuntungan lain Mbak Vera dari makan buah-buahan. Ya, jadi buah-buahan ini banyak mengandung zat-zat, nggak cuma vitamin dan mineral, tapi dia juga mengandung antioksidan. Ya, antioksidan ini adalah zat yang fungsinya meredam radikal bebas yang terbentuk dari proses metabolisme sel. Nah ya, itulah kenapa dari Dinas Depkes sendiri, ya Depkes RI itu sudah mencanangkan yang disebut sebagai gizi seimbang. Jadi gizi seimbang ini, ya jadi gizi seimbangnya sebenarnya yang zaman dulu waktu kita SD nyebutnya 4 sehat 5 sempurna. Nah kalau zaman sekarang dok, nyebutnya apa tuh dok? Itu istilahnya tadi yang namanya gizi seimbang. Ya, jadi jangan sampai menghilangkan asupan produk-produk hewani ya dok. Jadi makan daging itu perlu sebetulnya ya, dibutuhkan untuk tubuh. Ya, oke. Gitu. Very interesting loh dok. Ini fakta-fakta yang jarang kita temui gitu ya di luaran. Namun sebelum nanti kita pindah nih dok ke pertanyaan berikutnya dari saya ya yang mewakili seluruh sahabat ID.Derms di Nusantara gitu ya. Tentang jadi penting nggak sih sebetulnya pakai krim anti aging? Kita akan lihat Q&A dulu yuk dok. Ini udah banyak banget di sini yang mampir dok. Karena ada pertanyaan-pertanyaan misalnya begini dari misalnya tadi ada di depan tadi, sebetulnya dari, nah ini dari Rumo ya. Kalau air buah yang dibuat dengan juicer itu gimana sih dok? Gitu. Apakah tetap sama khasiatnya? Ya, terkait tadi konsumsi vitamin C untuk memelihara proses regenerasi dan peremajaan kulit dok. Ini satu lagi ada yang menarik nih Mbak Vera, pertanyaannya dari Reski DH ini. Iya, coba ya. Oh ini ya, betul. Dr. Mel. Jadi saya bacakan ya. Saya bacakan ya dok ya. Ini dari Reski DH. Ini juga menarik. Dr. Mel. Untuk vitamin C, untuk vitamin C itu sebaiknya diberikan topikal. Wah ini pertanyaannya agak berat ya untuk awam seperti saya ya. Topikal ya. Kemudian per oral, jadi minum gitu kan ya. Atau per disuntikin. Nah, IV dok, jadi per IV dok, jadi via suntik, jadi vitamin C karena kalau seperti saya misalnya, mungkin sahabat-sahabat ID.Derms dimanapun berada, pernah kan kita suntik vitamin C gitu kan ya untuk memelihara kandungan vitamin C dalam tubuh. Sebaiknya mana nih dok? Which one the best? Topikal, minum atau suntik dok? Saya jawab yang ini dulu atau yang tadi ya? Dari Mas Reski dulu, kemudian dari Ibu Rumu. Silakan. Nah, mengenai vitamin C, ini agak unik Mbak Vera ya. Vitamin C itu adalah vitamin larut air. Nah, jadi tubuh hanya akan mengambil dari yang kita konsumsi ya, hanya mengambil sesuai yang dia butuhkan saja. Kebutuhan vitamin C kita dalam sehari itu paling hanya sekitar antara 100 sampai 300 mg saja. Nah, jika kita mengonsumsi vitamin C dalam dosis yang besar, itu biasanya tubuh misalnya katakanlah 500, let's say 500 mg. Tubuh hanya akan mengambil 200. Sisanya 300 lagi akan dibuang. Nah, dibuangnya kemana? Jadi sebenarnya sayang ya dibuang sisanya. Sisanya itu dibuang lewat mana? Nah, karena vitamin C ini adalah larut air, tentu dia akan dibuang bersama air dari dalam tubuh, yaitu dari urin. Nah, urin itu dibuatnya di ginjal. Jika
ginjal sering dalam keadaan asam karena vitamin C ini asam sifatnya Mbak Vera, Yes, karena dia betul. ascorbic acid ya. Ya, Nah, kondisi asam yang kronis itu akan dapat meningkatkan risiko ginjalnya jadi lebih gampang untuk numpukin batu gitu. Nah, jadi untuk vitamin C sebaiknya adalah dosis yang dikonsumsi itu kecil. Nah, dosis kecil itu dapatnya dari mana ya? yes, Tentu dari bahan makanan sumber sebenarnya lebih efektif ya. Makanan sumber misalnya makan buah jeruk. Kalau menurut pola diet seimbang itu biasanya kita dianjurkan makan buah itu 2-3 porsi sehari. Jadi pada saat snack pagi kita mengonsumsinya buah, dan pada saat snack sore kita konsumsi buah-buahan lagi. Begitu sih Pak Vera. Interesting ya. Jadi sebetulnya dari konsumsi makanan sehari-hari berupa buah-buahan ya pada saat snack time itu sebetulnya udah menjawab kebutuhan akan vitamin C tubuh kita ya dok ya. Itu interesting. Nah kalau yang tadi dok, pertanyaan dari burumu dok. Sebelum kita pindah ini ada banyak pertanyaan udah mampir dari sahabat-sahabat ID.Derms dok. Silakan dok. Memang karena yang terkait dengan makanan biasanya menarik ya Mbak Vera, karena itu setiap hari yang kita lakukan ya. Makan itu setiap hari yang kita ketemu, memang kita harus lakukan ya. Nah tadi yang dari barumu adalah kalau air buahnya dengan juicer ya. Juicer dok. Ya ya kalau dengan juicer berarti si buah itu diperas ya, airnya dikeluarkan, diminum, paling nanti ada sisa ampasnya ya. Nah dalam hal ini Mbak Vera, kalau memang tujuan kita hanya untuk vitamin C-nya saja, itu nggak masalah. Nah, cuma harus hati-hati bahwa vitamin C ini salah satu vitamin yang agak labil. Jadi dia gampang sekali teroksidasi, gampang banget rusak. Jadi kalau misalnya baru ngejus buah, ya langsung diminum. Jadi kita misalnya ngejus jam 7 pagi misalnya ya, kita baru aja proses buah-buah kita dengan juicer, ya langsung minum, jangan diminum nanti jam 10 gitu kan ya. Apalagi jam 12 siang udah rusak ya dok. Betul. Karena vitamin C ini dia sangat labil, jadi begitu dia udah diperas, dikeluarkan, dia kena udara, apalagi kalau kena sinar matahari, dia dengan sangat cepat teroksidasi alias rusak gitu. Oke, dok. Jadi kalau memang, jadi kalau tadi memang tujuannya untuk vitamin C-nya, jadi dengan juicer sih nggak masalah. Nah, tapi yang sayangnya begini, buah itu kan manfaatnya banyak, nggak cuma vitamin C doang. Kandungan buah itu banyak loh Mbak Vera, jadi ada polifenol, ada karotenoid, dan semuanya itu sifatnya antioksidan. Nah, sekedar informasi, karotenoid dan polifenol ini seringnya justru ada di kulitnya gitu. Di kulitnya. Jadi ya, kalau sama makan di serat-seratnya itu. buah apel, makan pakai kulitnya. Kalau makan buah jeruk nggak pakai kulitnya dong. Tapi kalau makan buah jeruk nggak pakai kulit dong ya dok. Dok, ini tadi kan vitamin C dok. Mbak Vera. Yang rambat yang putih-putih ya. Itu sayang banget. Ya, karena itu tinggi sekali dengan polifenol. Polifenol itu adalah suatu zat yang sifat antioksidannya sangat kuat. Sayang betul kan? Maksudnya sahabat ID.Derms tadi dan sahabat-sahabat Vera Uli di sini, maksudnya mau bersih makan jeruknya. Malah kandungan pentingnya malah hilang dok. Sayang banget. Tadi itu kan vitamin C dok. Ini ada pertanyaan dari Lena Ratnawati. Ya sahabat ID.Derms di sini, dok, bagaimana dengan peran vitamin E dok? Tadi kan vitamin C ya. Vitamin E sama pentingnya nggak seperti vitamin C terhadap proses peremajaan dan maintain kulit kita dok? Nah pertanyaan bagus nih Mbak Vera ya. Jadi memang karena tubuh kita dalam metabolisme sehari-hari menghasilkan radikal bebas, nah sudah kekuasaan Tuhan ya, jadi dibikin penangkalnya. Tubuh kita punya penangkalnya ya. Jadi tubuh kita punya kok vitamin C, vitamin E, tapi dosisnya kadarnya sangat kecil, sehingga memang butuh dari asupan dari luar. Nah vitamin E sendiri tuh fungsinya apa? Nah vitamin E sendiri sama, dia antioksidan juga ya. Dalam bekerja meredakan radikal bebas, dia bekerja sama dengan vitamin C. Jadi nanti vitamin E menangkap radikal bebas, kemudian dia jadi kotor nih, ya, jadi dibersihkan lagi oleh vitamin C. Jadi mereka kerjanya sinergi. Oh, mereka sobatan dok, gitu. CS ya. Satu tim arisan kayaknya dok, antara vitamin C dan vitamin E ya nggak sih? Yang satu bagian ngocok-ngocoknya, ya kan, bersihin tuh kayak vitamin E. Yang satu nanti nyatetin, ya. Keren dok. Nah, ini lagi dok, ada wah, pertanyaannya banyak banget ya dok ya. Jadi kita satu persatu dok. Nah, bagaimana dengan ini kan ada spot-spot hitam ya. Ada banyak perempuan, sahabat perempuan yang tentunya punya mulai ada
titik-titik hitam, spot-spot hitam, itu sebetulnya dampak dari proses aging atau bagaimana, Dok? Bisa dihilangkan nggak sih, Dok, atau dikurangi, Nah, Dok? oke. Nah, jadi memang tadi saya udah sebut ya, salah satu sumber radikal bebas terbesar itu sinar matahari. Yes. Nah, selain dia menyebabkan kerusakan sel, sinar matahari ini juga pada saat mengenai kulit kita berusaha menangkal sebenarnya, ya, yaitu dengan mengembangkan payung-payung yang disebut sebagai melanin. Melanin inilah yang kemudian begitu kena sinar matahari dia langsung rame-rame ke sana. Nah, sehingga akhirnya menyebabkan flek gitu. Jadi melanin yang menumpuk itulah yang menjadi flek yang terlihat sebagai flek dari luar. Nah, adakah cara menangkalnya? Ya tentu ada ya. Biasanya kalau sudah terlanjur terbentuk, dokter kulit akan menyarankan banyak tindakan-tindakan, misalnya tadi seperti peeling gitu ya. Oke. Nah, ya seperti peeling dan kemudian nanti memberikan juga adanya treatment-treatment untuk merejuvenasi, merangsang pertumbuhan sel-sel kulitnya, epidermisnya ya. Oke, Nah, jadi yang apakah nanti dirangsang itu, diperlukan juga? jadi yang dirangsang adalah jaringan kulit epidermis, ya dok ya, Ya, demi terbentuk kemudian, baru gitu ya dok ya. ya, dan kemudian nanti juga diberikan zat-zat yang lebih prosesnya menyebabkan depigmentasi atau menghilangkan si flek tadi. Nah ya, nah dalam hal ini apakah nanti suplemen anti aging akan diberikan? Nah itu biasanya nanti dokter kulit yang akan membantu mengarahkan gitu ya, yang butuhnya apa gitu. Oke. Jadi, saya sih lebih menyarankan ya kalau misalnya mau minum suplemen atau jangan langsung beli sendiri deh, karena biasanya nanti suplemen-suplemen anti aging itu kan dia isinya macam-macam Mbak Vera. Yes. Ya kadang-kadang ada interaksi yang menguntungkan, ada interaksi yang merugikan. Jadi mungkin sebaiknya sebelum mengonsumsi suplemen anti aging atau pil anti aging yang katanya bisa mereverse proses aging, itu konsultasi dulu deh ke dokter. Oke. Jadi tetap ya konsultasi ke dokter, dokternya spesialis kulit dan kelamin. Dan ada banyak dokter spesialis kulit kelamin di ID.derm sebetulnya. Jadi nggak usah kemana-mana, nggak usah repot-repot. Nanti kalau udah terlalu berat kasusnya, baru kita kunjungan ke klinik. Dok, ini ada pertanyaan nih dok dari Terry Septa ya, dari sahabat kita Ibu Terry Septa. Dok, apa sih bedanya agen depigmentasi ya dengan agen anti aging dok? Ya ada bedanya nggak sih? Tadi dokter sempat menyebutkan tentang depigmentasi ya. Ada bedanya nggak sih antara agen depigmentasi yang tadi dokter sebutkan dengan anti aging dok? Oke, nah jadi pigmentasi atau flek kita sebutnya itu salah satu ciri, salah satu tampilan yang tampak pada saat kulit mengalami proses aging. Yes. Nah, kalau agent depigmentasi, dia itu adalah obat yang digunakan oleh dokter spesialis kulit untuk menyamarkan flek tersebut. Nah, ya, bisa dari berupa turunan vitamin A atau mungkin vitamin C atau gabungan dari keduanya atau bahkan mungkin ada digunakan hidroquinone. Sementara kalau anti aging sendiri itu adalah zat-zat yang bisa membantu meringankan, bukan menghambat ya, bukan menghentikan, tidak membalikkan juga, tapi slowing dia down ya dok ya, memperlambat, slowing down ya. Betul, karena proses aging itu nggak bisa kita stop. Itu adalah proses alami yang udah ditentukan dari sana ya, seperti jatah umur. Nah, jadi anti-aging agents adalah zat-zat yang bisa, karena tadi penyebab utama aging itu adalah radikal bebas yang banyak sekali. Nah, dia adalah zat-zat yang bisa meredam si radikal bebas sehingga tidak terjadi kerusakan sel gitu. Oke. Interesting dok. Jadi sebetulnya ya ada banyak yang bisa kita lakukan ya dok ya. Ini satu dok. Ini ada satu pertanyaan. Ini menarik sekali dari Ibu Heni Safrita ya. Oke. Ya ini sahabat Vera Uli nih. Terima kasih udah join Mbak Heni ya. Dok, vitamin C itu kan sebetulnya membantu pembentukan kolagen. Kalau tadi yang kita dengarkan. Nah kebetulan Mbak Heni ini alergi terhadap vitamin C dok. Sebetulnya ada penggantinya nggak ya yang tepat? Pengganti si vitamin C tadi dok? Ya. Nah, alergi terhadap vitamin C ya walaupun sebenarnya jarang, tapi tetap semua senyawa yang ada di muka bumi ini bisa menyebabkan respon yang berbeda-beda pada setiap orang. Ya? Yes, betul. Nah, jadi seandainya pun Ibu Heni ya, Ibu Heni betul. Alergi terhadap vitamin C ya, jadi mungkin nanti bisa
kita lakukan ada zat-zat lain sebenarnya bisa membantu proses pembentukan walaupun tidak sempurna kalau ada vitamin C-nya ya. Jadi Yes. ada obat-obatan oles yang bisa digunakan dari dokter kulit ya biasanya nanti diberikan. Nah, tapi kalau misalnya tujuannya adalah untuk tujuan vitamin C yang lain, misalnya untuk proses memperbaiki sistem imun ya itu kan nanti bisa juga oleh nutrien yang lain sebenarnya. Walaupun tentu hasilnya tidak akan sama loh dengan vitamin C-nya sendiri. Tapi tetap konsultasi dulu deh, Bu Heni. Apa memang benar vitamin C? Nanti mungkin bisa dilakukan tes yang lebih spesifik, ngetesnya memang langsung, sehingga nanti bisa saja mungkin vitamin C-nya, atau mungkin zat pembawa vitamin C-nya dari ibu konsumsi waktu itu. Itu lebih Begitu. spesifik ya dok ya. Interesting loh. Jadi vitamin C-nya yang memicu reaksi alergi atau zat pembawa vitamin C-nya. Wow, oke. Ini buat jadi perhatian kita sama-sama nih. Ya, tadi pertanyaan dari Terry Septa yang tentang agen depigmentasi tadi ternyata itu adalah laki-laki ya Mas Terry. Thank you so much Mas Terry, bukan Mbak ya. Oke, maafkan. Nah, dok ada pertanyaan lagi nih dari Diar PSR gitu ya. Sebetulnya penting nggak sih dok buat kita terutama para ibu gitu ya mengkonsumsi kolagen dok? Kan sekarang banyak tuh dok ditawarkan di pasaran dok. Ya, penggunaan kolagen ya, untuk kulit gitu kan ya. Sebetulnya perlu nggak dok? Kolagen itu apa sih gitu kan ya? Nah gitu dulu deh. Jadi tadi udah disebutkan sebetulnya. Dokter Mel tadi sudah menjelaskan apa itu kolagen. Tapi kita bahas sedikit lagi boleh dok? Buat yang ketinggalan dok. Oke. Baik ya saya nggak apa-apa. Ini lagi banyak banget Mbak Vera ya, banyak banget yang jual suplemen kolagen gitu ya. Nah jadi kolagen itu adalah struktur kulit tengah yang membuat sel kulit kita tuh jadi kenyal gitu ya, seger, ceria, segar terlihatnya ya seperti kulit bayi kalau dia kolagennya masih bagus. Nah kolagen ini dia hanya bisa dibentuk dari dalam loh Mbak Vera. Jadi kalau ada yang di luaran sana ngejual yang namanya krim kolagen, nah ya hati-hati loh ibu-ibu, kolagen itu molekulnya besar, dia nggak bisa masuk dari pori. Ya, jadi molekulnya besar, bukan yang sangat mikro itu ya dok ya. Ya, jadi kalau misalnya krim kolagen ya hati-hati loh, karena ya itu tadi kolagen tuh nggak bisa lewat pori, sehingga dia harus dibentuk dari dalam. Nah, itulah kenapa kita perbaiki asupan ya. Jadi ingat, kolagen tadi dia adalah suatu protein, sumber bahan pembentuknya itu adalah asam amino ya. Jadi yang tadi saya sudah sebutkan, terutama dari asam amino yang biasanya banyak terdapat pada sumber makanan hewani. Ya. Nah, selain dari butuhkan asam amino sebagai bahan baku, dia butuh zinc. Nah, zinc ini adalah salah satu faktor yang membantu merekatkan si kolagen asam amino menjadi kolagen. Nah, zinc ini juga sering ada di bahan makanan sumber hewani. Oke. Nah, terus kemudian dia butuh vitamin C. Nah, ya vitamin C itu nanti membantu dari kolagen yang belum matang menjadi kolagen yang ready to use. Nah, sering di luaran sana ada suplemen kolagen ya. Sebenarnya suplemen kolagen kalau dia dalam bentuk kolagen, nanti sahabat Aididon bisa baca ya di komposisi. Isinya apa sih? Kalau dia nulisnya kolagen, ya sebenarnya itu nggak ada manfaatnya. Tapi kecuali dia harus menulis asam aminonya. Ya, jadi harus jelas. Kita harus lebih waspada ya. Dan kemudian untuk membantu proses pembentukan kolagennya. Ya, vitamin C tadi. Nah, sering kadang-kadang pasien tuh nanya ke saya, perlu nggak sih minum suplemen? Nah, kalau kita nggak yakin asupan dari kita sehari-hari nggak cukup, ya kita nggak yakin nih, cukup nggak sih buah gue seger nggak sih kemarin? Saya sih nggak apa-apa, saya sarankan sih minum suplemen vitamin C. Ya, tapi ingat karena vitamin C itu butuhnya rendah, carilah yang dosisnya kecil. Jangan cari yang mega dose, karena kalau yang mega dose ingat, tubuh kita hanya mengambil sesuai yang dia butuh, sisanya dibuang. Begitu Mbak Vera. Oke. Jadi tadi kalau misalnya nih tadi ada ibu-ibu yang menanyakan pada saya, jadi perawatan berupa ya menggunakan suplemen vitamin E, kemudian minum kolagen selebihnya, kemudian perawatannya cuci muka, pakai krim wajah seperlunya, itu sebetulnya cukup atau sebetulnya masih itu cukup nggak untuk usia 40-an gitu dok? Nah,
cukup atau enggaknya tentu sebenarnya beda-beda Mbak Vera Lihat ya. dari Dia dampaknya ya harus dok ya. perawatan, ya dia harus customize. Betul. Saya sarankan sih Ibu berkunjung ke dokter spesialis kulit dan kelamin. Nanti Ibu akan diakses apakah memang ada rawatan luar atau krim-krim yang diperlukan, dan krimnya tiap orang akan berbeda-beda. Nah, nanti kemudian apakah perlu dilakukan tindakan, nanti dokter akan mengakses ya tindakan apa yang diperlukan. Nah, kemudian untuk membantu dari dalam, dokter akan juga melihat dengan cara tanya jawab dengan ibu. Apakah ibu punya kebiasaan-kebiasaan yang menyebabkan ibu membutuhkan lebih banyak vitamin, atau asupan ibu sehari-hari yang memang kurang sehingga dibutuhkan suplemen vitamin tadi. Oke. Gitu Mbak Vera. Jadi Artinya harus konsultasi. kita butuh konsultasi agar ada pemeriksaan. Jadi kita nggak langsung serta-merta pakai ya umur 40 atau umur 30 atau umur 25 gitu tadi ya. Mulainya tadi konon katanya umur 25, kita umur 20-an udah mulai pakai ini. Mulai pakai krim anti aging gitu kan ya. Padahal sebetulnya dok, penasaran dok saya. Kandungan krim anti aging yang biasanya beredar di pasaran itu sebetulnya apa sih dok? Apa sih dok? Nah sebenarnya sih banyak ya Mbak Vera, cuma hanya saja biasanya ya yang sering digunakan oleh dokter kulit, tapi ini harus dengan prescription, harus dengan resep ya. Tetap resep itu adalah ya. turunan vitamin A ya, turunan vitamin A. Ada sih golongan vitamin A yang bisa dibeli bebas. Biasanya golongan ini tidak sekuat yang harus dibeli dengan resep tadi ya. Ya memang betul. Karena dia bersifat lebih kuat lah, maka dia memiliki efek samping yang mungkin nggak sekedar sederhana ya, sehingga akhirnya dia harus digunakan berdasarkan resep dokter. Yeah. Nah, kalau yang dapat dibeli bebas sebenarnya bisa saja, terutama yang retinol ya. Retinol itu biasanya sering ada kok di produk-produk yang mengklaim sebagai anti-aging. Nah, terus kemudian selain dari produk-produk itu, nah itu kan produk yang legal ya, yang memang jelas isinya. Banyak juga sih Mbak Vera yang produk yang ilegal yang kita pun nggak tahu isinya apa. Makanya iya, hati-hati. Betul. Jadi hati-hati ya dok ya. Ya udah, kandungannya kita nggak tahu apa, ilegal lagi ya, isinya abal-abal. Ngeri ya. Jadi sebetulnya kandungannya macam-macam sih dok ya. Namun secara umum tadi vitamin A, vitamin C, vitamin E tadi seperti yang disebutkan, antioksidan dan kolagen tadi yang dari awal dokter sempat sebutkan ya dokter Mel ya. Dan sebetulnya dok, ya mengingat harganya lumayan dok, apalagi dengan merek-merek tertentu dok, perlu nggak sih dok? Kayak saya nih, saya tetap pakai dok dari berbagai macam merek dok. Ya malam ini pakai merek si Anu, sekian rangkaian, ada yang 8 rangkaian, 9 rangkaian, saya pakai yang komplit dok, kadang-kadang 11 rangkaian, nambah-nambahin sendiri. Nah kira-kira sebetulnya dok, dibutuhkan jadi sebenarnya, Oke, sebenarnya yang untuk supaya proses aging ini bisa kita halt ya, kita perlambat jalannya, kita perlambat, kita butuh bantuan intervensi dari luar ya. Intervensi itu maksudnya baik yang kita konsumsi dari dalam tubuh atau mungkin yang dioleskan dari luar ya. Nah salah satunya nanti dan tadi Mbak Vera, makanya sekarang tuh kan happening banget nih pil-pil anti aging, segala macam suplemen ya. Kita harus pinter-pinter milihnya. Tadi kalau misalnya vitamin C, ingat sifatnya ya, bahwa dia ada larut air, dia dibutuhkannya dalam jumlah kecil, jangan minum yang dosisnya besar. Dan ingat, misalnya untuk vitamin C metabolisme demikian, sehingga dia paling bagus dikonsumsi setelah makan ya, atau nanti dikombinasi dengan zinc. Vitamin E itu paling baik karena dia tadi sobatan sama vitamin C, minumlah berbarengan. Nah ya, terus kemudian kalau suplemen kolagen, hati-hati, sahabat Aider mesti lihat dulu nih. Kalau dia menuliskannya kolagen, nah ingat kolagen itu kan protein. Jadi kalau dia dimakan dalam bentuk kolagen, tentu dia ya akan di metabolisme seperti protein biasa gitu ya. Akhirnya dihancurkan, jadi tidak memberikan efek. Nah, paling bagusnya adalah cari yang asam aminonya mendukung pembentukan kolagen. Nah, jadi kolagen di kulit itu sendiri, bahan baku utamanya adalah asam aminonya ada 3 ya. Glisin, boleh catat nih. Glisin, hidroksipolin, dan prolin. Ya, glisin ini paling banyak ada di protein hewani, ya ikan, ayam, daging ya. Terus kemudian prolin seringnya sih di nabati ya, misalnya seperti jamur, brokoli gitu. Kacang-kacangan juga dok. Nah, ya, hidroksiprolin seringnya juga di hewani. Nah, jadi nanti kalau lihat suplemen kolagen baca
asam aminonya apa? Oke. Bisa nanya ke SPG-nya, ini asam aminonya apa? Nanti mereka Ya, bingung, jadi jangan asam yang amino apaan? Iya, kolagen. iya. Pokoknya kandungannya kolagen aja. Ya, Padahal jadi kandungan kolagen ada tipe-tipenya ya dok ya. Iya. betul ya. Jadi yang khusus ke kulit itu yang 3 itu terutama ya. Nah, Oke. terus kemudian jangan lupa selain membutuhkan kolagen, vitamin C dan zinc, dia juga ada antioksidan-antioksidan lain yang dapat digunakan sebenarnya yang membantu ya. Kalau nggak cukup dari asupan kita, tambahkan suplemen. Tapi Nah, hati-hati, untuk suplementasi selalu konsultasi ke dokter. Karena nanti tergantung dosis, jenis mana yang paling tepat, begitu Mbak Vera. Jadi oke. jangan asal. Jadi jangan asal. Nah itu dia. Ini juga menjawab pertanyaan dari Mbak Naga. Cute ya tadi ya. Untuk membuat kulit jadi glowing. Tuh udah kejawab semua loh ya. Meskipun kulit kita sensitif dan jerawatan, terjawab semua. Termasuk tadi pertanyaan dari Mbak Hana tentang sunscreen. Tuh udah kejawab. Nah sekarang dok, ini sama beberapa pertanyaan tadi di atas ya. Yang saya tadi sampai nggak sebutin namanya lagi. Sebetulnya pil anti-aging tersebut ya, atau obat-obatan anti-aging itu ada efek samping nggak? Karena kan kita pakai tiap malam gitu ya, atau tiap hari deh misalnya. Kadang-kadang pagi dan malam juga kita pakainya. Nah, efek sampingnya apa ya dok ya sebetulnya? Ada nggak? Ya, atau bila penggunaan berlebihan saja ada efek samping sebetulnya? Karena sebenarnya tergantung sih Mbak Vera, ya, sediaannya apa. Ya, jadi isinya apa. Ya, kalau misalnya beredar tuh di pasaran yang isinya adalah enzim antioksidan. Jadi radikal bebas itu diredam oleh antioksidan dibantu oleh enzim. Nah, ada nih suplemen yang isinya enzimnya. Nah, itu dari penelitian sebenarnya suplemen yang isinya enzim antioksidan nggak memberi hasil apa-apa sebenarnya. Nah, jadi jangan dipakai ya. Saya nggak akan sebut merek. Saya di-ban. Iya, jangan sebut merek. Tapi kita tahu kok, ini sering sebut-sebut nih, ya kan? Jangan dipakai lagi. Itu sahabat-sahabat ID.Derms ya, khususnya sahabat Vera Uli. Jadi kalau isinya, betul. Jadi kalau isinya enzim, dari penelitian ternyata dia nggak berguna sebenarnya ya. Justru yang berguna itu adalah jika kita mengonsumsi suplemen yang isinya adalah antioksidan yang misalnya seperti karotenoidnya misalnya ya. Jadi contohnya adalah beta karoten, lycopene, astaxanthin, lutein yang seperti itu. Atau kemudian antioksidan yang polifenol misalnya seperti citrulline itu ada di jeruk ya. Sebenarnya jadi ada sebenarnya ya. Bahan makanannya tuh ada. Cuma kalau kita nggak yakin kebutuhan kita terpenuhi dari makanan saja, ya bolehlah gunakan suplemen. Tapi ingat, itu tadi Mbak Vera, sebelum mengonsumsi suplemen, please do konsultasi ke dokter. Ya. Bukan ke dukun, ya. Jangan. Bukan ke dokter jantung, sebentar beda. Jadi dokter itu ada dokter apa sih? Kalau memang keluhannya tentang peremajaan kulit, keluhan kulit, ya tentu kita ke spesialis kulit dan kelamin. Anda bisa merapat di tentu saja di IG-nya ID.Derms. Ada banyak dokter spesialis kulit se-Indonesia yang join di sini. Kita bisa tanya-tanya. Dok, kita masih punya waktu sedikit lagi nih, Dok. Boleh ya 1-2 pertanyaan, Dok? Karena ada banyak pertanyaan di sini. Ya. Jadi sebetulnya ada nggak cara untuk menentukan? Jadi dosis tentang anti-aging ini berapa yang tepat? Tadi atau memang kita memang mesti perlu pemeriksaan tadi ke dokter sebetulnya? Nah, ya jadi nanti sebenarnya pada saat menentukan suplemen yang akan diberikan pada pasien, biasanya dokter akan periksa dulu pasiennya Mbak Vera. Itu tadi ya, dimulai dengan obrol-obrol ya. Dokter akan nanya, sehari-hari kegiatannya apa sih? Banyak kegiatan outdoor atau indoor? Terus kemudian istirahatnya cukup atau tidak? Ya merokok atau tidak? Stres atau enggak? Ya dok ya, stres atau enggak? Ya kalau stresnya banyak, pasangannya nggak pulang-pulang, anaknya susah diatur gitu kan ya dok ya. Stres itu juga mempengaruhi kan dok? Mbak Vera, jadi memang ya, ada penelitiannya justru memang stres psikologis itu ternyata justru salah satu hal juga yang menyebabkan menghasilkan radikal bebas. Ya, saya pernah baca ada penelitiannya seperti itu ya. Nah, jadi nanti dari obrol-obrol dokternya udah mulai bisa nanti kemudian dokter akan periksa ya sejauh mana kerusakannya. Apakah perlu nanti suplemennya diberikan sampai tahap ini atau cukup satu macam saja atau mungkin 2. Ya, terus kemudian apakah perlu juga nanti ada tindakan lain ya mengenai tindakan untuk rejuvenasi atau bikin skin glowing itu sebenarnya udah ada ya di akunnya ID.Derms itu nanti banyak ada IGTV ya yang bisa sahabat ID.Derms lihat, tonton macam-macam topiknya ya. Jadi
mengenai skin glowing tuh udah kemarin. Ada juga ya, disampaikan oleh dokter Oke. Ruri, dokter Ya, Jane ya. Dok, Jadi banyak sekali. penasaran dok jadinya. Tadi kita udah banyak bahas Yes. tentang anti-aging, proses agingnya dengan berbagai macam apa namanya zat-zat yang memang dibutuhkan oleh tubuh ya. Dalam menjawab tentang anti-aging pills itu mitos atau sebetulnya fakta. Namun dari tadi penasaran ya, Mbak Vera sering banget nyebutin, dokter juga nyebutin tadi tentang ID.derms. ID.derms itu apa sih dok sebetulnya dok? Ya, apakah memang kumpulan para dokter kulit se-Indonesia atau apa sih dok? Gitu loh. Oke, baik Mbak Vera. Ya, saya sedikit lagi ngasih ini deh ya. Jadi ID.derms ini kita adalah dokter-dokter kulit ya, anggota Perdoski, yaitu Persatuan Dokter Kulit Ya, se-Indonesia. Persatuan Dokter Kulit Indonesia ya. Iya, kita anggotanya, dokter-dokternya maksudnya ya. Nah, kita berkumpul di sini yang tujuannya sebenarnya untuk kasih edukasi sih ya, edukasi ke masyarakat Indonesia pada umumnya mengenai kesehatan kulit dan kelamin. Oke. Jadi topiknya tuh itu ya. Nah, ya Jadi nanti, punya kesadaran ya dok ya, sehingga kita terutama betul. sahabat-sahabat perempuan dan baik yang perempuan maupun yang laki-laki ya, yang terus ya. mengalami proses aging karena mutlak prosesnya ataupun apapun ya yang terjadi sehari-hari dengan kulit dan tubuh kita, jadinya bisa belajar banyak ya, makin aware ya dok ya. Dok. Ya, jadi nanti kalau misalnya follow IG-nya ya, IG.derms itu nanti postingannya banyak adalah tentang rekaman dari IG Live ini ya, membahas tentang topik kulit dan kelamin. Yes. Silahkan sahabat-sahabat pada check out nanti di situ. Iya, malah sebetulnya obrolan berupa interaktif live talk seperti yang kita lakukan malam ini sebetulnya diselenggarakan setiap malam ya dok ya, dari jam 8 sampai jam 9 malam ya dok ya. Bahkan besok ada topik seru nih dok kayaknya dok. Ya, saya baca tadi di IG-nya, akun IG-nya ID.derms bahwa besok itu ada dokter Stanley Setiawan ya, beliau adalah dermatovenereologist gitu ya. Besok topiknya apa dok, dokter Stanley dok? Tahu nggak dok? Sedikit dong kasih intipan-intipan sedikit. Kan, nah, jadi kan lagi booming nih Mbak Vera tentang COVID ya, pandemi COVID-19 ini. Nah, jadi ternyata si COVID ini kan memang dia ada suatu penyakit yang mirip-mirip flu katanya. Tapi ternyata dia juga bisa bikin manifestasi di kulit. Nah, jadi besok itu Dr. Stanley akan membahas ke itu, manifestasi kulit dari penyakit COVID-19 ini. Nah, jadi yang pertanyaannya para sahabat ID.derms malam ini tentang ada kelainan-kelainan pada kulit, jangan-jangan cocoknya besok tuh dibahasnya di COVID-19 update ya. Kenali kelainan kulit untuk pasien-pasien COVID-19 ya, dari Dr. Stanley Setiawan, right? Gitu kan dok ya? Dok, mau dong statement dari Dr. Mel setelah apa yang kita bahas hari ini tentang anti-aging pills, myth or real thing. Apa kira-kira? Oke. Sepatah dua patah kata dari dokter buat semua sahabat di sini. Yes, dok. Silakan dok. Baik, yang pertama buat sahabat ID.derms dan sahabatnya Mbak Vera juga ya. Satu, aging itu adalah proses alami. Ya, jadi karena dia proses alami, semua orang akan mengalaminya dan dia nggak bisa kita stop. Tapi bisa kita bantu memperlambat lajunya si proses ini. Yaitu dengan cara mengubah lifestyle kita. Ya, lifestyle ini tadi yang pertama, believe it or not Mbak Vera ya, olahraga yang teratur ternyata justru meningkatkan kapasitas antioksidan di dalam tubuh kita. Tuh, catat kan? Ya? Catat sahabat-sahabat kita. Olahraga yang teratur. Dan kemudian perbaikilah diet ya. Diet itu punya prinsip, what goes in, it will show out. Ya, jadi kalau apa yang Anda makan, apa yang Anda konsumsi itu kelihatan langsung. Tuh, terpapar nyata gitu di tubuh kulit terutama, ya dok ya? Benar, ya karena kulit kan memang bagian terluar, organ terluar tubuh yang sangat besar ya, dia terluar sehingga apa yang terjadi di dalam akan tampak di kulit. Ya, nah jadi perbaikilah diet ya dengan mengkonsumsi gizi seimbang ya, karena dengan mengkonsumsi gizi seimbang sebenarnya kebutuhan akan antioksidan, antiinflamasi yang dapat meredam radikal bebas yang terjadi di dalam tubuh kita yang merupakan pangkalnya dari proses aging ini itu bisa tercukupi. Nah, kalau nggak cukup, baru gunakan suplemen. Dan dalam menggunakan suplemen, ingat konsultasi ke dokter. Apakah benar suplemen itu yang Anda butuhkan? Ya, kemudian apakah dosisnya cukup? Nah, dan berapa lama dikonsumsinya? Catat.
Sangat menarik dok ya, betul-betul inspiratif, betul-betul membuat kita matanya lebih terbuka bahwa ada saatnya memang kita butuh datang ke pakar yang namanya dokter spesialis kulit dan kelamin. Jangan segan untuk mengunjungi dokter-dokter ini ya, karena mereka pun sekarang lebih mudah dihubungi karena ada di mana dok? id.derms ya. Yang belum sama ini Mbak Vera, kalau yes, misalnya ya kalau misalnya ingin mencari dokter kulit terdekat dengan sahabat sendiri di mana ya, sahabat bisa kok ya langsung lihat ke websitenya Perdosky ya, www.perdosky.id. Di situ nanti ada di direct Anda bisa mencari dokter kulit di kota ini, itu akan yang paling dekat dengan Anda gitu kan, yang paling dekat dengan Anda. Jadi nggak usah repot-repot. Terima kasih ya dok ya, terima kasih Dokter Mel Pardede, spesialis kulit kelamin atas waktunya malam ini bersama dengan ID.Derms dan bersama saya tentunya ya. Kita mengucapkan terima kasih dulu dok untuk semua sahabat-sahabat yang telah join in di sini. Ada Ardiles Pardede, ada Asli Hudin, ya ada Ayu Lestari, ya karena sahabat-sahabat kita paling senang kalau kita sadar bahwa mereka udah join in loh. Terima kasih loh ya, Dokter Stanley juga. Ini Dokter Stanley yang besok akan muncul ya dok ya, akan mengedukasi besok, right? Oke, kemudian ada Dokter Yudi Titis ya, Mbak Tejo Wulan, ada banyak lagi di sini. Ya, bahkan pertanyaannya masih banyak dok. Yang pertanyaan belum sempat kita jawab, ya Anda tetap ya merapat dan stay tune selalu dengan ID.Derms dengan interaktif live talk-nya di setiap jam 8 sampai jam 9 malam. Karena malam ini di Jumat 19 Juni 2020, saya Roslina Vera Uli, psikolog klinis anak remaja dan keluarga, dan Dokter Mel Pardede. Ya, kami pamit undur diri. Terima kasih sudah join bersama kami malam ini. Mudah-mudahan apa yang tadi dibahas oleh Dokter Mel menjadi info baru untuk kita, pengetahuan baru untuk kita bersama. Oke, tetap semangat ya. Meskipun aging itu pasti, itu mutlak, namun keep ya, stay young at heart. Oke, bebas dari stres. Ingat itu adalah resep dari awet muda. Terima kasih Dokter Mel, sampai ketemu lagi. Sampai ketemu juga dengan ID.Derms dan seluruh sahabat-sahabat Nusantara yang sudah bergabung di sini, terutama Persatuan Dokter Kulit seluruh Indonesia. Sampai ketemu. Selamat malam, enjoy your weekend. Bye.